Bapak maaf sebentar. Ya, ah, Tadi saya baru join terus ini database-nya yang mana ya? Maaf, tadi ketinggalan. oh ya, yang itu aja, yang ACCDB aja. Yang atas siapa ya? Ya, Oke, Pak. oke. Bapak, Ya, aku izin soalnya laptopnya yang kemarin diinstal ngehang terus lagi di servis. oh gitu. Ya udah nggak apa-apa, Aku ngikutin izin aja report ya. aja ya, Iya, biar aku praktek pas besok udah dapat laptopnya. iya boleh. Nggak apa-apa. Kasih. Ya, sama-sama. Terus kemudian ini diisi identitasnya ya sesuai dengan soal. Namanya PT Tunas Fondasi, alamat, alamat ini, nomor telepon ini di kopas seperti biasa, email juga, NPWP pendatanganan harta berarti NPWP yang ini, nama harta. Nah, diisi dulu nih profil wajib pajaknya sesuai dengan yang ada di soal. Jika sudah, silakan diklik simpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Nah, nanti akan berubah di pojok kiri bawah ini ada NPWP, ada nama PT-nya, terus ada masa pajak yang sedang dibuka. Ini kosong. Kita soalnya belum memilih SPT atau belum membuat SPT yang eh, jadi di database ini belum ada SPT-nya gitu lah kasarnya ya. Oke, Pak Punten tadi yang penanda tangannya Arta ya Pak ya? ya Arta Oke sini Pak. di nama pimpinan. Oke, oke silakan diisi dulu. eh Nanti di sini udah apabila sudah disimpan di sini ada pilih SPT. Di sini bisa buat SPT baru, buka buka SPT. Di sini CSV ini untuk terkait generate CSV yang akan dilaporkan. Di sini ada referensi. Coba coba masing-masing kita lihat dulu referensi di PTKP. Nih PTKP-nya udah benar ya 4,5 juta. Dan ini di, diubah dulu ya. Jadi tadi di referensi, di tarif, di PTKP, ini yang 54 juta diubah aja nih sampai klik ubah, 2020-nya diklik, terus diklik ubah, dimaksimalin aja sampai 2025, klik simpan. Ini nanti untuk apa ya, kalau misalkan kita buat untuk ini untuk menjauhi error, untuk menghindari error, soalnya kalau misalkan nggak diubah, misalkan kita buatnya nanti SPT-nya di atas 2020, aplikasinya akan error. Jadi kita update dulu PTKP-nya yang semula dari 2020 diubah menjadi 2025. Oke, terus bisa di close, cek lagi pasal 17 berlapis. Nah, di sini eh, ini ya tarif pasal 17-nya. Jika misalkan nanti Bapak Ibu menggunakannya untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya kan sudah harus mengakomodir UHPP tuh di mana yang lapis satunya itu
naik jadi 60 juta. Ini silahkan diedit. Tapi karena kita kali ini kita menggunakan tahun pajak 2020, sehingga ini lapisnya nggak usah diedit aja, dibiarkan aja. Kemudian kita lihat lagi, salah satu final, biaya jam upah harian. Oke, bisa di close. Masih aman. Mohon izin Bapak Ibu, di sini lagi azan. Saya mempersilahkan untuk yang mau sholat isya dulu kali ya. Nanti kita lanjut lagi 10 menit. 10, saya kasih waktu break 10 menit ya. Jam 19.23 nanti kita lanjut lagi. Oke, terima kasih. Kita break dulu ya.
Cek. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Baik, setelah tadi sudah di-input, di sini kita buka dulu soalnya berikut adalah data pegawai tetapnya pada bulan Januari 2021. Tidak ada pegawai tetap yang berhenti ataupun masuk pada pertengahan tahun. Ini tabelnya, nama pegawainya, rincian penghasilan bruto yang dibayarkan perusahaan kepada pegawai tetap pada bulan Januari 2021. Ada 3 pegawai yang pegawai tetap, setiap pegawai membayar iuran pensiun yang dibayarkan sendiri sebesar 2% dari gaji. Terus bawahnya ini penghitungan pasal PPh pasal 21 bulan Desember 2021. Kemudian pada bulan Januari 2021, PT Tunas Fondasi juga membayarkan penghasilan kepada selain pegawai tetap, yaitu membayarkan imbalan jasa pembukuan Rp 50 juta kepada Freddy, saya AK BKP, NPWP bla bla bla, nikah sekian, alamat Jalan Elang, Jakarta. Sini ada penghitungannya. Kemudian yang B, terdapat 5 orang pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, yakni masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulan. Soalnya berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk membuat bukti potong selain pegawai tetap bulan Januari 2021, yang B menyusun SPT pasal 21 dan SSP bulan Januari 2021, yang C membuat bukti potong 1721A1 tahun Desember 2021 untuk seluruh pegawai tetap, yang D menyusun SPT masa PP pasal 21 dan SSP bulan Desember 2021. Intinya berarti kita harus buat ini nih, SPT masa 21 bulan Januari dan Desember. Intinya seperti itu ya. Oke, berarti balik lagi ke ISPT-nya. Hal yang pertama, apabila kita akan membuat SPT, yaitu kita klik di sini, pilih SPT, diklik buat SPT baru. Nah, di sini masukkan masa SPT yang akan dibuat. Kita lihat lagi ke soal, dia minta tadi Januari 2021 ya. Baik, langsung saja kita pilih 2021. Klik 2021. Sini tanggalnya di kalendernya diklik. Januari 2021. Klik buat SPT. SPT berhasil dibuat. Oke. Nah, di sini di pojok bawah tuh sudah berubah tuh tulisannya. Tadinya kan ini ya, masa pajak yang sedang dibuka kosong. Nah, karena kan tadi kita udah bikin, berarti sekarang posisinya itu sedang membuka masa Januari 2021. Non. Oke, selanjutnya pertama membuat bukti potong selain pegawai tetap bulan Januari 2021. Oke, setelah kita tadi udah buat SPT, di sini ada beberapa item yang terbuka nih. Di sini isi SPT-nya jadi terbuka nih, jadi bisa kita klik. Di sini ada menu untuk daftar bukti potong. Di dalamnya ada yang tidak final, 17212. Yang kedua ada final, 17213. Kemudian di sini ada daftar pemotongan pajak. Ini untuk satu masa pajak, karena tadi kita pilihnya Januari, jadi yang satu masa pajaknya yang hidup. Ini daftar biaya ini bisa kita klik. Kemudian sini untuk pilihan SPT induk. Kemudian di sini ada daftar SSP atau PBK nanti yang kita akan bayar. Baik, kemudian kita langsung saja kita buat pemotongan yang untuk
penghasilan ini nih, keterangan yang A nih. Buatnya di mana? Berarti buatnya di sini. Isi SPT, daftar bukti potong. Bapak, Ya, Bapak mohon maaf Pak. Tadi Pak. saya baru join Pak, ini saya lagi ngisi untuk profil wajib pajak. Saya mau nanya Pak, untuk nama penanda tangannya itu diisi sama PT Tunas Pondasi Pak? Penandatangannya itu diisinya Arta. Oh baik, Arta. Untuk Ya, NPWP-nya itu NPWP yang dari Artanya apa PT Tunasnya Pak? Untuk Artanya NPWP. yang NPWP penandatanganannya. Oh baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, dilanjut ya. Berarti karena ini bukan tidak ada keterangan final atau non final, kita isi yang non final. Berarti ini bukan final ya. Kita klik isi SPT, kemudian daftar bukti potong tidak final. Kemudian Pak Subakti, maaf suaranya bocor, bisa di mute nggak ya? Iya, iya Pak, maaf. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini kita klik baru. Daftar tidak final. Oke. Di sini berarti kita isi NPWP-nya yang si Pak Freddy ini. Isi NPWP-nya. Nama Freddy SL KBKP. Nick. Nick-nya diisi. Alamatnya juga diisi. Setelah alamatnya diisi, berarti kita klik yang ini nih, kode yang di bawah kode objek pajak ada titik 3 ini. Silahkan diklik. Ya, tulisannya imbalan jasa pembukuan ya. Imbalan jasa pembukuan. Berarti masuknya mana nih? Kalau imbalan jasa pembukuan. Sini ada beberapa Tenaga pilihan. ahli ya, Pak? Ya, tenaga ahli betul. Sini ada beberapa pilihan, nanti bisa dipilih sesuai soalnya ya, sesuai requestnya yang mau di mana. Kalau ini imbalan jasa pembukuan karena dia mungkin akuntan gitu ya. Kita klik aja, berarti dia kita anggap sebagai tenaga ahli. Kita klik di sini imbalan tenaga kepada tenaga ahli di angkanya. Kemudian nanti akan muncul konfirmasi untuk memasukkan perhitungan detail. Kita klik OK. Terus di sini ada keterangan berkesinambungan atau enggak ya? Enggak ada ya. Oke. Dapat kita masukkan jumlah penghasilan brutonya dan PPh pasal 21 yang dipotong. Ini kita anggap tidak berkesinambungan ya karena dia nggak ada penjelasannya nih berkesinambungan atau enggak. Biasanya nanti di soal atau requestnya itu ada tulisannya tuh petunjuknya ini berkesinambungan atau enggak. Jumlah penghasilan bruto 50 juta. Nah, jumlah penghasilan brutonya dipakai yang ini, jumlah imbalan jasa 50 juta. Dan nanti kan ini ada perhitungannya ya, PPh pasal 21 dikali tarif pasal 17-nya kan 5%, jadi 1.250.000. Sudah sama nih ya, 1.250.000. Kalau sudah sama, silahkan diklik selesai.
Nah, kemudian jangan lupa tanggal pemotongannya. Di sini dia tanggal berapa nih? Pada bulan Januari 2021 ya. Oh, bebas berarti. Bebas dalam artian pada pada masa Januari 2021 tanggalnya nggak ditentuin ya. Bebas nanti misalkan tanggal 25. Oke, kalau misalkan dicek lagi sudah benar, tanggal bukti potongnya jangan lupa diisi sesuai dengan masa pajaknya. Apabila sudah, kita klik simpan. Bukti potong berhasil disimpan, apakah akan merekam bukti potong yang baru? Jika nanti soalnya atau request-nya itu diminta ada beberapa bukti potong, bisa diklik yes. Tapi karena ini di soalnya cuma satu, kita klik no aja ya. Oke, ini sudah terekam nih. Berarti soal yang A ini sudah selesai ya. Berarti lanjut ke soal yang B. Soal yang B menyusun SPT masa PPh pasal 21 dan SSP bulan Januari 2021. Sebentar, saya buka file yang lain dulu. Oh, ada yang belum saya upload nih, sebentar. Hmm, baik, mohon maaf sebelumnya ada bahan yang lupa saya share. Ini silakan di-download nih yang file pembahasan latihan kasus PPh pasal 21 underscore share ini nih. Silakan di-download dan dibuka ya. Oke, nanti bentuk filenya adalah seperti ini. Ini untuk yang penghitungan masa Januari 2021. Oke, berarti kita sekarang membahas soal yang kedua, yaitu membuat SPT masa PPh 21 masa Januari 2021. Jadi kita klik di sini, isi SPT. Isi SPT ya. Terus kemudian kita klik di sini nih, satu masa pajak, karena kita akan membuat masa pajak Januari 2021. Kita klik, nah di sini muncul
muncul tampilan. Tampilannya seperti ini, nanti kita input nih di sini. Di sini di bagian A ada pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT serta PNS, anggota TNI atau Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi PTKP. Kalau yang di bawah ini pegawai tetap, bla bla bla, yang intinya penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi nanti kalau yang di atas PTKP itu diinput di sini nih, yang bagian A, jika tidak melebihi PTKP atau di bawah PTKP nanti diinputnya di sini di bagian B. Oke, kalau file Excel-nya sudah ke-download, silakan dibuka dan kita langsung mulai saja ya isinya. Pertama, kita klik tambah, kemudian diminta NPWP, berarti kita mengisi si apa nih pertama? Ke atas kita isi ARTA. Silakan NPWP-nya di-input. Kode objek pajaknya 2110001. Pegawai tetap. Kemudian jumlah penghasilan brutonya itu lihat di Excel. Penghasilan brutonya berarti ini 12.080.000. Silakan dikopas. Sini PPh dipotongnya berarti yang di bawah. Sini ada PPh berutang masa Januari 2021. Di copy paste saja. Oke, berarti tampilannya seperti ini. Apabila sudah dikopas, diperiksa kembali benar nggak NPWP-nya. Harusnya sih benar ya, cuma dikopas doang ya. Oke, jika sudah silakan disimpan. Simpan, kemudian ada konfirmasi pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Karena tadi ada 3 ya. Karena kita akan merekam lagi, kita klik yes. Kemudian kita input si band. Sama kopas kayak tadi sampai pegawai yang terakhir yaitu si siapa nih? Melati ya. Silakan diisi. Jika semuanya sudah di-input, kita klik no. Dan nanti akan muncul seperti ini nih. Ada 3, ada harta, ada band, ada melati. Sampai sini ada kendala. Masih mengisi, Pak. Oke, silakan diisi dulu aja. Udah Pak, aman. Oke, aman ya.
Oke, jika sudah, ini kan tadi ada petunjuk lagi di bawahnya. Ini gaji bruto. Nah, petunjuknya terdapat 5 orang pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, yakni masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 3 juta setiap bulan. Berarti kita masukkan juga nih di sini, ini yang bagian B. Ini kan tadi sudah ada tulisannya nih, ada keterangannya ini untuk pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Kalau di sini jadi semuanya di total ya, misalkan seperti di soal ini ada 5 orang pegawai, berarti jumlah pegawainya kita isi 5. Kemudian jumlah penghasilan bruto pegawainya kita isi berapa nih? 3 juta dikali 5, 15 juta. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang melebihi PTKP diisi yang di bagian A, kalau misalkan yang kurang dari PTKP diisi bagian B dan diakumulasi. Seperti itu. Jika sudah diisi, dicek kembali seperti biasa. Jika sudah dicek dan sudah yakin, silakan diklik simpan. Bagian B berhasil disimpan. Oke. Oke, bagian B sudah disimpan. Berarti bisa kita tutup untuk yang ini ya. Untuk bukti potong untuk SPT yang ini. Close, sudah. Nah, kemudian kan tadi sudah kita input tuh. Gimana caranya mau kan kalau untuk lapornya. Kan kalau lapor tuh biasanya dibutuhkan CSV dan induknya ya, induk dan lampiran-lampirannya. Nah, di sini berarti kita setelah bukti potong daftar pemotongan yang udah diisi, kita beranjak ke ini ke klik isi SPT, kemudian di SPT induk 1721. Nah, di sini itu induknya ya, ibaratnya summary-nya gitu. Induk SPT-nya di sini nanti ini pegawai tetapnya sekian. Kemudian ada tadi kita buat bukti potong untuk tenaga ahli kan. Pemotongan untuk tenaga ahli. Oke, terus jumlah penerima penghasilan 8. Ini sudah digabung ya. Jadi digabung dari yang pegawai melebihi PTKP dan kurang dari PTKP digabung semua di pegawai tetap. Selanjutnya ini yang di tab B1. Selanjutnya kita klik tab B2. Terus di sini ada di nomor 15 ini akan muncul PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 25 yang kurang atau lebih disetor. Nah, berarti kita harus menyetorkan jumlahnya segini nih. Jumlah PPh 21-nya 1,866083. Terus di sini di atasnya ada kelebihan penyetoran PPh pasal 21. Ini kalau misalnya ada kelebihan bisa dikompensasi ya untuk masa berikutnya seperti itu. Kemudian di bagian C kita klik objek pajak final. Ini tidak ada kan karena kita tadi nggak ada isi terkait objek pajak final. Kemudian berarti di sini kita lanjut ke bagian D yang lampiran. Nah, di sini ada checklist yang formulir 1721 untuk satu masa, kemudian 17212 ini satu lembar, ini udah otomatis ya. Kemudian kita checklist yang ini nih, SSP, karena kita harus menyetorkan SPT yang kurang bayar tadi. Ini nomor 7-nya dicentang, terus lembarnya diketik 1. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian E, pernyataan dan TTD pemotong.
Kemudian jangan lupa ini tanggalnya. Eh, tanggalnya jangan lupa diganti. Tempatnya jangan lupa diisi. Misalkan kita isinya Serang. Jika sudah, bisa kita klik simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke. Jika sudah muncul telah disimpan, bisa kita tutup. Kemudian tadi kan SPT-nya kurang bayar ya, ada yang harus disetorkan tuh. Berarti nanti mekanismenya itu SPT-nya dibuat, kemudian kurang bayarnya kan tadi udah ketemu tuh sekian gitu ya, sekian rupiah. Nanti berarti kita harus membuat billing, kemudian dibayar. Nah, setelah bayar kan nanti kita akan mendapatkan NTPN tuh. Nah, nanti NTPN-nya itu diinput di sini, di daftar SSP. Nah, di sini dianggapnya ibaratnya kita sudah bayar gitu ya. Sudah bayar sesuai dengan kekurangannya, berarti kita kita input kita input eh, SSP yang tadi didapatkan yang berupa bukti NTPN atau bisa juga PBK pemindah bukuan jika emang dibayar dengan menggunakan pemindah bukuan. Oke, kita klik tambah pada akun pajak 1121 121 pada jenis setoran 100, tanggal SSP-nya jangan lupa disesuaikan. NTPN-nya ini terserah Bapak Ibu. Nanti NTPN tuh ini ya, didapat dari apabila Bapak Ibu sudah membayar pajaknya. Kalau untuk ini kan karena ini dummy gitu ya, silakan disesuaikan aja antara angka dan nomor. Jumlah PPh di store samakan ini 1866083. Jika sudah selesai, diperiksa kembali, terutama tanggalnya, jumlah PPh di store-nya disamakan ya dengan kurang bayarnya. Jika sudah, silakan diklik simpan. Di sini ada konfirmasi lagi, karena cuma satu SSP aja yang kita rekam, kita klik no. Nah, begini tampilannya apabila kita sudah menginput SSP-nya ya. Oke, bisa di-close. Pak, sorry Pak, mau nanya Pak. Ya, Kalau tadi nomor NTPN-nya itu dari mana Pak? NTPN itu bebas, bisa ketik-ketik aja antara angka dan huruf besar ya. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, kan ya karena ini kita kan dummy nih. Aslinya nanti NTPN-nya dapat dari ini ya, dari pembayaran pajak yang di store. Oke, ini udah di ini ya, udah di input semua, kemudian kita klik
Karena udah semua diinput, berarti kita langkah selanjutnya itu mengenerate CSV yang akan dilaporkan di DJP online. Jadi kita klik CSV, kemudian klik pelaporan SPT. Nah, di sini muncul nih masa dan tahun dan pembetulannya. Kemudian di sini ada PPh terutang sama yang PPh yang sudah dibayar. Pastikan sudah sama ya Bapak Ibu. Pastikan sudah sama. Kalau jika sudah sama, silakan diklik buat file CSV. Buat file CSV, silakan ditaruh di folder yang disiapkan. Terserah ya ini foldernya apa. Oh iya, untuk CSV ini jangan di rename ya Bapak Ibu, nanti akan berpengaruh ke uploadnya. Jadi biarin aja nama filenya keriting angka-angka begini. Silakan ditaruh di folder sesuka-sukanya Bapak Ibu semua. Apabila sudah, diklik save. Dan akan muncul keterangan CSV berhasil dibuat. Oke, kemudian kemudian untuk mencetak formulir SPT-nya, bisa diklik di sini, klik cetak, formulir SPT. Nah, di sini bisa diklik aja nih, mau cetak yang mana. Misalkan mau cetak yang induk, 1721 yang kita klik, terus akan muncul seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ada yang kepotong sini, tapi nggak apa-apa. Kita print report. Biasanya printernya Adobe PDF ya. Kalau mau dicetak langsung ke printer juga nggak apa-apa. Silakan dinamakan sesuai kebutuhannya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, jika sudah di close. Dan di sini apabila Bapak Ibu mau cetak yang lain, silakan seperti tadi langkahnya diklik terus di print gitu ya. Ini kita skip aja bagian cetak-cetak, insya Allah udah pada tahu lah. Oh, terus berarti kalau udah cetak begini ya udah selesai untuk yang soal SPT masa PPh 21 yang masa Januari 2021. Itu udah selesai nih soalnya. Sejauh ini apa ada pertanyaan dan kesulitan? Silakan. Jika Bentar Pak, jadi error pas tadi mau cetak SPT-nya. Oh gitu. Sebenarnya Iya. Itu kadang kayak gitu sih. Apalagi kalau drivernya belum keinstall, tapi nggak masalah sih. Kalau masalah cetak, yang penting tadi pas inputnya itu udah aman lah ya. Maksudnya nggak ketinggalan kan?
Enggak kok Pak, tinggal cetak doang. Oh, cetak doang aman lah, Cong. Iya Pak, sama pas dicetak malah not responding. Oh, Sony ya. Ya udah kalau misalkan emang nggak bisa dicetak di itu aja lah, di close aja. Di close dibuka lagi. Pak, ini kalau langsung di close aja nggak kenapa-kenapa, Pak. Nggak kenapa-napa, aman, insya Allah. Oke, makasih, Pak. Iya. Oke, jika sepertinya aman sini ya, nggak ada kendala. Kita lanjut aja kali ini ke bagian soal berikutnya. Berdasar yang C, membuat bukti potong 1721A1 tahun Desember 2021 untuk seluruh pegawai tetap. Kemudian menyusun SPT masa kayak pasal 21 dan SSP bulan Desember 2021. Oke, berarti kita buat SPT baru nih Desember. Ya, Pak, maaf sebelumnya tadi kan di close, terus buka lagi kan yang dari awal. hmm? Terus kan masukin password, abis itu masa pajak yang sedang dibukanya kosong. Itu kita harus mencetak mana Pak? Oh gitu. Jadi nanti awalnya itu kita pilih SPT di sini, buka SPT. Nah, di sini ada muncul Januari. Diklik buka aja. Nah, nanti muncul keterangan SPT berhasil dibuka. Oke Pak, terima kasih. Iya. Oke, dilanjut ya. Ke soal berikutnya, berarti kita membuat SPT bulan Desember. Berupa SPT seperti tadi dan bukti potong. Nah, ini bukti potong yang biasanya Bapak Ibu apabila bekerjanya karyawan atau ASN gitu ya, di tiap tahun itu dapat untuk bukti potong itu untuk dilaporkan di SPT masing-masing, SPT pribadi. Oke, jika sudah kita mulai di sini, pilih SPT, kemudian buat SPT baru, kemudian dipilih Desember 2021. Buat SPT. SPT berhasil dibuat, oke. Otomatis di bawah sudah berubah masa pajak yang sudah dibuka Desember 2021. Sekarang kita akan membuat bukti potong 1721A1 ya. Caranya dimulai dari isi SPT, kemudian nih ada daftar bukti potong. Tadi dia minta 1721A1, berarti yang ini nih, A1. Diklik, nah muncul seperti ini. Ini ada nomor NPWP, nama, nomor bukti potong, bla bla bla. NPWP dipotong gitu ya. Oke, kemudian jadi kalau SPT ini yang bukti potong ini berarti untuk apa ya? Ibaratkan ini bukti potong selama dia 1 tahun Bapak Ibu atau selama dia bekerja di perusahaan itu karena di sini tidak ada keterangan pegawai yang dia itu baru mulai di pertengahan tahun, jadi kita anggap seluruh pegawai itu eh, bekerja di perusahaan ini selama 1 tahun penuh, seperti itu ya. Oke, jika sudah tampil seperti ini, kita klik baru.
Kemudian nomor bukti potong. Nah, di sini ada masa nih Bapak Ibu. Jadi nanti ada di mana kasusnya pegawai itu baru mungkin masuknya pertengahan tahun atau bulan 3 atau bulan 5. Pokoknya nggak ideal 1 tahun penuh gitulah. Di sini bisa diganti-ganti nih Bapak Ibu. Atau dia keluar gitu dari bulan, dia kerja dari awal tahun, dia keluar misalkan resign bulan 10, di sini bisa diatur nih Bapak Ibu. Sini ada nomor bukti potong, kemudian tanggalnya silakan disesuaikan. Tanggalnya berarti biasanya bukti potong itu keluarnya di tahun berikutnya ya. Misalkan tahun pajaknya 2021, biasanya keluarnya itu tahun 2022 di awal tahun. Seperti di bulan Januari atau Februari gitu ya. Sini saya buat Februari tanggal 3 misalnya. Oke, kemudian silakan diinput pegawainya seperti tadi NPWP-nya Arta. Nama, alamat diinput, jenis kelamin laki-laki, status. Nah, di sini status K3 disesuaikan K, jumlah tanggungan 3. Nama jabatan ini diketik ya, direktur. Kemudian di sini diklik rincian penghasilan. Nah, rincian penghasilan ini silakan Bapak Ibu buka yang Excel tadi. Ini keterangannya ada di sheet yang kedua. Nah, di sini. Di sheet yang kedua. Oke, terus sebentar di sini ada keterangan bonus nggak? Oke. Jadi di sini perhitungan terkait penghasilan pegawai yang tadi, yang 3 pegawai itu yang di atas PTKP. Jadi di sini ada perhitungannya dan dia kan mendapat THR tiap tahun tuh. Jadi perhitungannya itu yang sudah dimasukkan THR di dalam penghasilannya setahun. Berarti kita input yang di sini nih, penghasilan bruto gajinya berarti gaji yang ini nih, 96 juta. Tunjangan PPh nggak ada, tunjangan lainnya, sini ada tunjangan. Tunjangan ini kita anggap tunjangan lainnya. 48 juta, kemudian honor tidak ada, premi asuransi. Nah, di sini premi asuransi input 960.000. Kemudian di sini ada THR. THR diinput di bagian Tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Paste 8. Total. Bapak punten, Ya. saya ada kendala Pak. Hmm? Ini pas mungkin sambil share screen kali ya Pak ya. Boleh? Udah muncul belum Pak? Udah? Nah jadi pas di sini dia keluar ini nih Pak. Oh gitu. Coba di view container. Oke, di close aja. Di close lagi yang ininya, bagian
Bukti pemotongannya dibatalin aja dulu. Di Eh, lagi. continue. Coba di close lagi, di batal. Di close aja, ditutup. Coba di referensi. Di referensi, Pak. Ya, coba di referensi. Kemudian coba di tarif kali ya. Tarif di pasal 17 berlapis, coba lihat. Oke, aman. Terus diklik, terus PTKP coba tarif lagi. PTKP. Nah, ini 2020-nya diganti 2025. Ininya ya, Pak. Nah, ubah. Terus sampai itu 2020 ganti 2025. Oh, Oke, simpan. Oke. terus lagi ya, Pak. Coba lagi deh. Oke. Saya ngulang dari awal ya, Pak ya. Ya, Oke deh, Pak, kalau gitu. oke. Siap. Jangan lupa tuh tanggalnya diganti. Siapa? Oke. Baik, dilanjut ya. Nah, udah sampai sini. Kemudian lihat lagi di Excel-nya pengurang ada biaya jabatan 6 juta, benar. Kemudian ada iuran pensiun, ini kita input. Nah, berarti total pengurangnya 7920. Cek lagi penghasilan brutonya 152.960. Oke, sama. Kemudian kita next ke bagian B2, penghitungan PPh. Nah, di sini udah otomatis terhitung nih. Kita tinggal sesuaiin aja sama nggak nih? Sama yang di Excel-nya. Perhatiin di yang bagian bawah, ini nih. Asal 21 terutangnya 5.956 juta. Di sini juga sama, 5.956 juta. 5.956 triple 0 ya. Oke, jika sudah sama, lanjut ke bagian C, identitas pemotong. Ini kita anggap aja lah Arta. Oh, maaf. Pemotongnya berarti bendaranya ya. Keuangannya kan. Identitas pemotongnya itu diganti sama Melati. Karena dia bagian keuangan. Udah. Jika sudah selesai, silakan disimpan. Bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan menekan bukti potong yang baru? Kita klik yes karena kita akan menginput 2 orang lagi ya. Nah, silahkan di-input sesuai yang ada di Excel ini. Monggo. Saya juga nginput ya. Jika ada kendala langsung aja ngomong atau mau jika mau ngomong bisa di chat. Silahkan.
Nanti tampilannya jika sudah diinput semua seperti ini ya. Ada 3 pegawai. Gimana? Ada kendala? Apa sudah selesai? Masih proses, Pak. Oke. Ini udah berarti bukti potongnya udah ya. Oke, jika sudah nanti tampilan seperti ini dan kita lanjut kali ya. Yang sedang mengisi silakan dilanjut aja. Ini kita close. Kalau sudah berarti udah nih, udah selesai yang terkait bukti potong A1-nya. Soalnya nggak bisa tadi. Membuat bukti potong jurus 21 untuk seluruh pegawai tetap. Berarti ini udah ya. Berarti sekarang soal yang terakhir, penyusun SPT masa PPh pasal 21 dan SSP bulan Desember 2021. Oh, berarti kita laporan lagi kayak tadi yang bulan Januari. Seperti tadi kita bikin SPT-nya, klik isi SPT, daftar pemotongan pajak, yang satu masa pajak. Ini intinya sama kayak yang di itu ya, kayak yang di bulan Januari 2021. Karena saya lupa deh, dia nge-stat dapat
Oh ya, karena di sini di bulan Desember 2021 dia dapat THR akhir tahun 8 juta. Jadi nanti ini kita masukkan di sini ya, di pelaporan masa Desember 2021-nya. Jadi untuk eh, laporan masa Desember 2021 ini, kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di Excel ini tuh, jadi kalau untuk yang Desember kan dia akumulasi ya, akumulasi dari Januari sampai Desember. Jadi misalkan dia dapat bonusnya nih Desember nih, jadi dianggap setahun kan THR-nya nih, dimasukkan ke perhitungan setahun, dan nanti kan muncul nih PP pasal 21 setahunnya sekian, ini udah include dengan si ininya, si bonusnya gitu ya. Nah, berarti nanti dia bayar pajaknya gimana? Jadi nanti kan dia tiap bulan kan udah dipotong tuh tiap pegawainya dari Januari sampai November. Nah, berarti untuk pasal 21-nya Desember itu berarti eh, pajak pasal 21-nya di masa Desember berarti perhitungannya adalah total 1 tahun sampai pasal 21 tahun ini kurang pasal 21 yang dipotong dari Januari sampai November seperti itu. Jadi nanti yang kita laporkan, yang kita potong di bulan Desember itu berarti sebesar 1,596 ini gitu. Jadi eh, sebenarnya jadi setahun itu kita harus motong segini loh gitu. Misalkan kita sebagai tim keuangan ya, karena perhitungan tadi yang setahun dan kemudian kita kurangi yang sudah kita potong dari Januari sampai November. Sekian berarti kita potong pas Desembernya berapa, ya udah berarti tinggal selisihnya aja dari perhitungan setahun dikurang yang kita potong di bulan Januari sampai November seperti itu. Selisihnya aja gitulah intinya. Oke, berarti kita lanjut di sini, kita bikin untuk masa Desembernya ya. Sama kok intinya kayak yang masa Januari. Input nama, PPP, nama apa, plus 1 jumlah penghasilan brutonya. Jumlah penghasilan brutonya karena dia dapatnya bonusnya itu di Desember, berarti kita tambah ini di Desember. KR bonus 8 juta. Berarti penghasilan bruto pada saat masa Desember ini sebesar 20.080.000 untuk yang Arta. PPh dipotongnya yang tadi sudah dijelaskan itu selisihnya ya, selisihnya yang tadi sebesar 1,596.333. Kita klik simpan. Mulai pajak berhasil disimpan, apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Iya. Dan berikutnya untuk nama pegawai, untuk pegawai-pegawai berikutnya silakan di input seperti yang Arta tadi ya.
Kemudian ini sama. Yang bagian B sama ya. 5 dikali berapa tadi? 3 juta, 15 juta. Simpan. Bagian B berhasil disimpan. Nanti ini intinya sama sih kayak yang tadi bulan Januari. Cuma perbedaan di perhitungannya. Jika ada bonus, itu tadi contoh bonusnya Desember ya. Nanti ada contoh lagi di soal berikutnya nih nanti habis ini. Itu bonusnya ada 2 kali. Intinya sama aja sih. Gimana ada kendala sejauh ini? Sing input ditunggu 5 menit lagi deh. Pak, maaf kok saya beda ya Pak, yang Yang mana tuh? bentar, total jumlah penghasilannya. Kok saya 45.180 ya Pak? Yang bagian mana ya? Yang C, yang total jumlah penghasilan itu. Oh, total jumlah penghasilan brutonya. Iya, tapi yang Kayaknya yang bagian B-nya belum deh, Mbak. Nah, itu Yang bagian B-nya tuh. udah, Betul. yang B-nya udah. Diklik simpan udah? Oh, klik simpan dulu ya Pak. Iya, Oke, makasih Pak. iya sama-sama. Pak, mau Ya. tanya. Tadi kan Hmm. saya lupa nulis yang bagian B-nya yang 5 sama 15 juta itu, terus saya simpan. Terus Ah, abis itu saya yang kedua kalinya baru nulis 5 sama 15-nya, terus saya simpan. Tapi hasilnya sih sama semuanya. Itu ngaruh nggak yang sebelumnya, Pak? enggak ngaruh kok. Nggak Selama ngaruh. belum dilaporin itu nggak ngaruh. Oke. Jadi nanti kalau misalkan pokoknya selama belum dilaporin nih mau diedit-edit kayak gimana masih aman tuh, masih belum ngaruh. Tapi kalau nanti udah dilaporin, udah masuk sistem tuh. Nah itu kita bikin pembetulan kayak gitu. Oke, udah semua. Ini tinggal dikit lagi sih. Oke, jika sudah
silakan di close. Kemudian tadi kan kita ini ya, input bukti potong yang tahunan tuh, bukti potong yang pegawai-pegawai yang 1 tahun. Jangan lupa juga dicantumin, jadi hasilnya itu bisa dicek di isi SPT, daftar pemotongan pajak yang 1 tahun pajak. Nah, di bagian A-nya kan tadi udah kita input nih, yang pegawai-pegawai yang di atas PTKP. Nah, yang bagian B-nya kita belum input. Yang bagian B yang itu tuh, yang pegawai yang di bawah PTKP. Silakan diinput. Berarti penghasilan pegawai itu selama 1 tahun sejumlah 5 orang. Gitu. Jumlah pegawai 5, berarti di sini 3 juta dikali 5, 15 juta. 15 juta dikali 12. 15 dikali 12. 180 juta. 180 juta. Satu. Kalau sudah, diklik simpan. Bagian B berhasil disimpan. Oke. Dah. Jika sudah, silakan ditutup lagi. Kemudian kita buat induknya ya. Daftar SPT induk. Nah, di sini sama kayak yang tadi pas bulan Januari. Ini untuk laporan masa Desember. Di sini kita kurang bayarnya 2,291083. Cek-cek lagi lampirannya, jangan lupa di sini SSP-nya kita lampirkan, dicentang, diketik 1. Kemudian ke pernyataan dan TTD pemotong. Tanggalnya diganti. Tempatnya Serang. Simpan. SPT induk berhasil disimpan. Oke, terus selanjutnya seperti tadi, seperti yang kayak Januari lah. Intinya sama, kalau udah sampai step di sini kita isi SSP-nya. Kita klik tambah, pajak 21, 100, SSP-nya tadi Desember 2021. DPN-nya bebas ya Bapak Ibu, silakan isi. Yang penting antara angka dan huruf besar. 2291683. Simpan. No. SSP sudah kita input. Bisa di close. Kemudian kita cetak itunya ya, kita generate CSV-nya, sorry. Bisa diklik CSV, pelaporan SPT. Kita klik yang Desember. Pastikan PPA terutang dan SSP-nya sama. Jika sudah sama, kita klik buat file CSV. Ya samalah intinya kalau udah sampai sini ya. Taruh di folder yang tadi Bapak Ibu sudah siapkan. Klik save. Yes. CSV berhasil dibuat. Untuk yang cetak,
Di sini ada cetak formulir SPT, ada cetak bukti potong. Nah, kan nanti biasanya dicetak nih untuk dibagikan ke pegawainya. Jadi tadi caranya kalau misalkan emang mau dicetak, di sini di menu cetak, terus bukti potong 1721 A1 ya, 1721 BP A1. Bukti potong A1. Klik. Nah, di sini silakan dicetak. Kalau emang mau dicetak ya, tapi kalau misalkan error kayak tadi, nggak usah aja. Tapi nanti pada prakteknya ini dicetak ya Bapak Ibu. Atau enggak ya di inilah PDF-nya gitu biasanya dikasih ke pegawainya buat dia lapor SPT pribadinya gitu ya. Ini saya mau cetak lah. Cetak. Save. Nah ini bukti potongnya ya. Mungkin sudah familiar kemarin belajar di mata mata pelajaran PPH 21 seperti ini bukti potongnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada kendala? Pak, nanti boleh bisa diulang nggak ya? Baru tadi mati lampu, baru nyala lagi. Oh gitu. Diulang dari mananya nih? Iya, dari awal nanti besok malam bisa nggak Pak ya kira-kira ya? Oh, nanti aja nih, kan habis ini besok mungkin diulas-ulas sebentar aja ya. Kalau dari awal kayaknya nggak Iya bisa. Pak, iya. Ya, nanti ada ini kan nanti mau soal selanjutnya nanti sama aja kok dari awal juga. Siap-siap Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Udah sih sebenarnya sampai situ aja kalau misalkan lapor Desember. Cuma bedanya tadi kita ada lapor yang 1 tahun. Lapor yang 1 tahun itu yaitu terdiri dari bukti potong yang kita input. Bukti potong pegawai yang selama setahun. Itu kita input nanti jadi laporan tahunannya perusahaan tersebut. Terus jangan lupa diinput juga yang tadi, yang pegawai yang di bawah PTKP, diinput total pegawai dan total penghasilan jumlah pegawai selama 1 tahun. Seperti itu. Oke, ini udah selesai nih untuk yang soal ini. Kita beranjak ke soal berikutnya. Dan soal ini yang akan dijadikan tugas itu ya. Masih ada sekitar 14 menit. Kita bahas sedikit aja, nanti besok kita lanjut. Berarti siapkan database kosongannya ya. Siap dibuka dulu deh soalnya. Soalnya itu yang simulasi SPT PPH 21 PDF.
nggak mau dibuka ini ya saya. Sebentar. Nah, di sini. PT Fantastic Food. Nah, ini ISPT-nya bisa di close dulu. Kemudian kita atur dulu kali ya ininya, database-nya. Karena kita buat dari awal. Ini dari awalnya database-nya ada di program files, terus DJP, terus SPT masa, DB. Ini PT Fantastic Food. Kalau misalkan berarti dari DB kosong, nah saya mau dari sini aja. Fantastic. Ini nama DB-nya terserah ya Bapak Ibu, jadi nggak baku. Yang penting bisa dibuka nantinya. Ini kalau saya database barunya ini namanya angkatan 2 Fantastic. Kemudian jika sudah dimasukkan database barunya, silakan dibuka ISPT-nya lagi. Ini dari awal lagi kita ya. Nah, di sini ada pilihan database-nya tuh. Silakan pilih database yang tadi Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu apa ya? Bapak Ibu siapkan. Username admin, password 123. Login. Bapak, mohon maaf Pak, boleh diulang nggak Pak yang buat cara masukin database-nya tadi karena laptopnya error jadi ketinggalan Oh Pak. gitu. Iya. Oke. Sebentar ya, saya masukin dulu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau database baru lagi nih, ibaratnya mau bikin lagi lah buat belajar lagi gitu. Ya udah tinggal kan ada di folder DB0 ini yang ACCDB itu dikopas aja, di copy paste gitu. Continue. Nah, ini kan ada tulisan kopinya nih. Kalau saya biasanya kopinya ini saya edit. Misalkan emang mau buat belajar gitu misalkan. Terus continue kan, nah jadi ada database baru lagi nih. Ya udah berarti ini database ini dipindahkan ke folder DB sini. Nah, muncul deh di sini. Kayak gitu. Jadi yang ini diusahain jangan sampai dihapus ya pokoknya. Ini buat cadangan kalau misalkan emang kita mau buat database lagi dari awal kayak gitu. Gimana? Aman? Oke, aman Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini saya hapus ya, takut kebanyakan. Nih kalau udah masuk database-nya seperti kayak tadi ya, di input. Udah di sini sudah ada, ini sudah saya input ya. Silakan dilanjut aja. Ini bakal dilanjut besok sih. Ini cuman pembahasan aja sedikit. Di sini ada jumlah pegawai tetap ya. Pegawai tetapnya ada 11. Terus juga ada masa kerja. Nah, ada masa kerja di sini Bapak Ibu teman-teman
perhatiin nih masa kerjanya di sini ada Fatin yang mulai kerjanya bulan 3. Jadi paham kan nanti di mananya perbedaannya. Terus Franklin itu dari bulan 1 sampai bulan 10. Berarti dia cuma setelah bulan 10 dia resign gitu ya. Kemudian, di sini ada nih keterangan ini. Franklin berhenti bekerja di Indonesia pulang ke negara asal. Fatin pegawai baru bekerja. Pada bulan Juli 2017, pegawai mendapat THR sebesar 1 bulan gaji dan pada bulan Desember 2017 mendapat bonus 2 kali dari gajinya, kecuali Fatin pegawai baru. Oke, terus selanjutnya di sini ada pegawai tidak tetapnya. Upah, pesangon. Ada beberapa pegawai, tenaga ahli, WP luar negeri. Terus ada tanggal pemotongannya nih. Kalau kita lihat di sini Desember semua nih, berarti nanti kita eh, nginput bukti potong ini di SPT Desember seperti itu. Terus soalnya diminta membuat di SPT masa Januari, Juli, dan Desember 2017. Kemudian buat report dalam bentuk PDF untuk formulir 1721, 1721, satu masa 17211, satu masa pajak dan 1 tahun pajak 17212, 17213. Nah itu ini buat besok ya kita bahas, tapi bahasnya saya nggak secara menyeluruh karena kan ini buat Bapak Ibu dan teman-teman untuk sebagai nilai tugas. Tapi kalau ada yang mau ngerjain malam ini, ngerjain sendiri, coba-coba silakan. Kemudian di sini ada kertas kerjanya nih. Kertas kerjanya yang ini, kertas kerja PPh 21 2017 share. Ini kertas kerja Excel-nya. Coba saya buka. Pak, mau nanya Pak, Ya, itu kalau kertas kerja itu wajib nggak sih dilampirin ketika pelaporan? enggak, kalau kertas kerja enggak. Kertas kerja kan cuman ngebantu kita aja gitu. Heeh. Buat apa? Buat input-inputnya kan kalau nggak kertas kerja kan bingung nggak sih? Iya, nggak takutnya emang jadi standar yang khusus gitu untuk Enggak. jadikan untuk pelaporan. Enggak, aman. Enggak ya Pak? Oke Enggak. Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Dia ada kertas kerjanya Januari, Juli, Desember. Sebenarnya sih udah lengkap sih, tinggal di input-input aja dan banyak gitu ya. Ada kertas kerja pegawai tetap, tidak tetap mungkin ini maksudnya ya. Oh iya, sorry, ini sheet-nya maksudnya kertas kerja pegawai tidak tetap. Dan nanti ini buat pembahasan besok ya, tapi pembahasannya nggak banyak besok karena kita mau sekalian besok membahas e-faktur gitu. Silakan dibaca-baca dulu, mudah-mudahan sih mudah-mudahan sih ini benar ya. Kemarin sih saya cek benar. Jadi di sini dia kasusnya dia dapat bonusnya tuh 2 kali. Juli sekali sebesar 1 bulan gaji. Yang Desember itu 2 kali dari gaji. Jadi kalau secara globalnya itu nanti dia Julinya itu kayak tadi kita buat Desember gitu. Berdasarkan bonus. Kalau yang Juli ini di atasnya ini yang rutin, yang ibaratnya yang tanpa bonus. Yang di bawahnya itu yang bonus. Oke, kayak gitu aja. Ini buat pembahasan besok. Tapi kalau mau ada yang mau nyoba ngerjain, terus besok dibahas ya nggak apa-apa. Ini buat ini ya, buat nilai tugas ya, yang soal yang ini nih.
ada 3. Januari, Juli, Desember 2017. Berarti nanti di sini kita buat SPT baru. Buat ini saya mau nyontohin yang ini kali ya. Yang tadi pegawai tidak tetap. Saya coba input yang pegawai tidak tetap dulu deh. SPT Desember 2017. Jadi kalau misalkan yang pegawai tidak tetap ini, ada yang final dan tidak final, ini udah enak banget sih, tinggal di input aja. Misalkan yang kita mau yang final, ini kan keterangan di PHK ya, pembayarannya pesangon. Ya udah berarti tinggal kita di sini isi SPT, ini final ya. Oke, final, kita klik baru, PPP-nya kita input. Nicknya nggak ada, alamatnya juga nggak ada. Ini final, diklik di sini. Nah, ada nih tulisannya uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kita klik. Jumlah penghasilannya brutonya 90 juta. Nah, di sini otomatis tarifnya. Jangan lupa tanggal pemotongannya disesuaikan ya. Simpel. Nah, nanti dia harus ngisi nick sama alamat ya. Kutip pertama saya simpan, kita enggak. Nanti disilakan diisi sesuai dengan soal. Kalau yang tidak final tadi kan udah kan ya. Yang di soal sebelumnya sama aja. Ya. Ya intinya penjelasan sedikitnya kayak gitu ya. Besok kita lanjut lagi. Oke. Mungkin sampai sini aja. Oh iya, saya mau ngejawab yang pertanyaan kemarin nih. Sebentar ya. Kemarin kan ada yang nanya STP apa bisa dikreditkan? Kalau misalkan di kemarin kasusnya di itu ya, di SPT 1771 itu bisa selama berarti yang bisa dikreditkan hanya pokok pajak aja, hanya pokoknya aja ya, sesuai dengan yang ada di formulir. Kemudian terus saya juga nanya lagi, terus ada yang nanya lagi, kalau perusahaan jasa konstruksi lampiran khususnya pakai yang mana? Itu pakai yang non kualifikasi ya. Kemarin kan udah dijawab juga ya. Tapi ini tadi saya nyoba nanya sama yang lebih berpengalaman, katanya kayak gitu. Jadi untuk jasa konstruksi pakai lampiran khusus yang non kualifikasi. Oke, gitu aja untuk hari ini, untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita lanjut besok ya untuk yang pembahasan soal buat tugas ini. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurangan. Saya cukupkan saja untuk malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.
Terima kasih, Pak. Semua. Makasih, Pak. Ya, izin live ya.